Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari modul 1.1.A.8, yakni tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Adapun sistematika refleksi kali ini adalah yang pertama, simpulan materi, yang kedua adalah pemahaman sebelum materi, yang ketiga adalah pemahaman setelah materi, dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Mari kita bahas untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan, mulai dari pendidikan dan pengajaran, yang kedua tentang tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun, yang ketiga adalah kodrat alam dan zaman, hal ini juga terkait asas trikon, dan yang terakhir mengenal budi pekerti. Mari kita bahas yang pertama, yakni tentang pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Adapun pengertian dari pendidikan adalah proses memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya adalah pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Guru bisa diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Guru harus memperhatikan kodrat anak petani yang menyemai benihnya. Misalnya benih jagung pasti akan tumbuh jagung, benih padi akan tumbuh menjadi padi. Tidak mungkin jagung menjadi padi atau padi menjadi jagung. Jadi masing-masing benih mempunyai kodrat masing-masing. Sama halnya dengan anak, mereka mempunyai kodrat masing-masing, mereka mempunyai minat, bakat, dan kesenangan yang berbeda-beda. Nah, tugas petani adalah menumbuhkan tanamannya agar menjadi tanaman yang baik. Petani bisa menyiapkan lahan yang subur, menyirami, menghilangkan hama, dan memberi pupuk. Sehingga ke depannya tanaman yang ditanamnya bisa tumbuh dengan baik. Begitu pula dengan guru. Guru bisa mengarahkan, menuntun, memfasilitasi anak sehingga bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Dalam pendidikan, kita harus memperhatikan proses menuntun. Ada 3 poin penting pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses menuntun. Yang pertama adalah ingarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Yang kedua adalah ing madyo mangun karso, yang artinya di tengah membangun kemauan atau motivasi. Dan yang terakhir adalah tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan atau semangat. Selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulisi apa saja, namun seorang anak sudah membawa kodratnya. Ibaratnya kertas, di kertas itu seorang anak sudah ada tulisan atau coretan yang samar-samar.
Tugas kita sebagai guru adalah menebalkannya sehingga menjadi jelas dan bermakna. Dalam proses penebalan kita harus memperhatikan yang pertama adalah kodrat alam, yakni pendidikan menyesuaikan lingkungan alam dan sosial anak sehingga mereka bisa memahaminya dengan mudah. Selain itu, dalam pendidikan kita juga harus memperhatikan kodrat zaman, yakni pendidikan yang menyesuaikan zaman. Selain kodrat alam dan zaman, juga dalam pembelajaran kita bisa menerapkan asas trikon. Yang pertama adalah kontinu. Pendidikan itu bergerak maju dan berkesinambungan sehingga pendidikan itu terus-menerus belajar sepanjang hayat. Yang kedua adalah konvergen. Dalam pembelajaran mengambil dari berbagai sumber, baik sumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang ketiga adalah konsentris, bahwa pendidikan itu relevan dengan kepribadian bangsa. Walaupun kita mengambil dari berbagai sumber luar negeri, kita harus relevankan dengan kepribadian bangsa kita. Selanjutnya adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan yang menghamba pada anak adalah pendidikan yang dalam prosesnya itu menuntun yang pada akhirnya menghasilkan pendidikan yang berpihak pada siswa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dalam hal ini, budi pekerti dapat dijelaskan sebagai cipta, rasa, dan karsa yang nantinya akan menghasilkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Untuk menumbuhkan budi pekerti, hal yang paling utama adalah keluarga. Keluarga menjadi pondasi inti terciptanya budi pekerti. Selain keluarga, sekolah tentunya juga berperan dan tentunya juga masyarakat. Selanjutnya adalah pemahaman sebelum mempelajari materi. Ini adalah pengalaman dan pemahaman saya sebelum saya mempelajari materi modul 1.1. Yang pertama adalah saya lebih sering mendominasi pembelajaran dan memberikan banyak tugas. Yang kedua adalah menggunakan KKM sebagai tolak ukur untuk keberhasilan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah kurang dekat dengan siswa sehingga kurang bisa memahami karakteristik siswa. Dan yang terakhir adalah fokus pada suasana yang kelas yang kondusif, tertib, dan disiplin. Namun setelah memahami modul 1.1, ada pemahaman yang lebih setelah mempelajari materi tersebut. Yang pertama adalah saya menyadari bahwa setiap anak terlahir dengan bawa kodratnya masing-masing walaupun masih samar. Yang kedua adalah setiap anak-anak memiliki keunikan masing-masing. Yang ketiga adalah tidak lagi menggunakan KKM sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran. Karena sejatinya setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, harus pula diperlakukan secara berbeda. Yang keempat adalah menjadi teladan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kelima adalah mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran. Yang keenam adalah lebih dekat dengan siswa, juga berkomunikasi dengan orang tua untuk dapat lebih memahami karakteristik, bakat, dan minat siswa. Dan yang terakhir adalah membuat kesepakatan kelas untuk mendisiplinkan anak. Adapun rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 dalam guru penggerak ini adalah yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, yakni dengan cara merencanakan pembelajaran yang menarik, menyiapkan media pembelajaran yang beragam dan mengakomodasi kebutuhan siswa. Dan yang ketiga adalah pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif. Yang kedua adalah menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah memperhatikan aspek psikologi latar belakang siswa dan kemampuan awalnya.
Yang keempat adalah melaksanakan penilaian yang beragam yang mengakomodasi minat, bakat, dan keberagaman. Demikian penjelasan dan simpulan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.